Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Ini contoh bibit yang dijual, ya, pakai kardus seperti ini, ya, misalnya seperti ini. Lalu kemudian cek apakah betul bibit yang dikirimkan sesuai pesanan, ya, misalnya ini varian Angelica. Lanjutkan buka dengan hati-hati. Nah, seperti ini. Pastikan kondisinya bagus ya, nggak ada yang patah. Hasil graftingnya sudah sempurna. Lalu kondisi batang dan daunnya utuh ya. Bibitnya misalnya karena gangguan atau kesalahan teknis ketika pengiriman itu patah atau bengkok gitu ya. Jangan khawatir karena anggur itu termasuk tanaman yang cukup bandel ya, cukup tahan. Sehingga kalau misalnya kondisinya seperti ini misalnya ya, ini ya, itu nggak usah panik. Silakan rapiin lagi nih, diluruskan lagi. Nanti ketika kita tanam, pastikan ini lurus kondisinya. Insya Allah nanti dia akan recovery gitu ya, akan sembuh lagi. Kalaupun sampai putus ya sudah nggak apa-apa, toh banyak calon tunas yang bisa menggantikan batang atau bagian yang sudah patah. Ini ya biasanya dibungkus plastik putih seperti ini untuk memastikan tidak ada rembesan air dari media tanam selama proses pengiriman. Jadi kardusnya bisa utuh kering, tidak bocor ya, tidak lapuk. Buka semuanya. Lalu, cek kondisi media tanam. Jika media tanamnya masih basah atau masih lembab, tidak perlu disiram lagi. Jadi biarkan saja tanpa perlu disiram. Tapi kalau sudah kering, silakan disiram lagi. Nah, ini contohnya ini masih lembab ya. Ini tidak perlu disiram. Free dari stresnya. Nah, cukup simpan bibit ini di tempat yang sejuk. Ya, jangan di bawah sinar matahari langsung. Biarkan selama 2-3 hari sampai pohon atau si bibit ini tampak lebih segar dibanding pertama kali datang. Sekarang kita lanjut ke proses penanamannya. Tapi sebelum itu saya akan coba bahas dulu media tanamnya. Jadi menurut pengalaman saya bisa simpulkan bahwa media tanam yang paling ideal untuk anggur harus memenuhi minimal 3 syarat. Yang pertama adalah harus porus atau gembur, tidak memadat seperti tanah liat. Lalu yang kedua adalah subur. Subur bisa didapat dari tambahan pupuk organik seperti kohe ataupun penambahan pupuk sintetik dari pabrik. Yang ketiga adalah harus netral. Kenapa saya sebut netral? Karena bisa jadi di suatu daerah gitu ya, pH dari tanah yang dipakai itu cenderung lebih asam atau mungkin lebih basa, sehingga harus dikoreksi pH-nya ke pH netral. Nah, kemudian untuk racikannya itu bebas. Apapun bisa dipakai selama 3 syarat yang tadi saya sebut itu bisa terpenuhi. Tapi buat contoh saya bisa kasih yang biasa saya pakai. Pertama tanah, kemudian pasir, kemudian kohe kambing, baru kemudian sekam bakar. Dan semuanya perbandingannya 1:1 semua. Dicampur semua dengan rata. Kemudian saya akan tambahkan sedikit kapur dolomit. Itu sesuai kebutuhan. Tapi mungkin bisa jadi patokan. Untuk setiap 100 liter media tanam yang tadi sudah kita buat ya, dari 4 bahan itu bisa ditambahkan 1 kilo kapur dolomit. Aduk lagi sampai rata, lalu kemudian biarkan dulu minimal 2-3 minggu ke depan untuk memastikan media tanam itu matang. Yang dari 4 bahan tadi yang saya sebutkan, hal atau media yang harus diperhatikan baik-baik dan hati-hati adalah kohe atau kotoran hewan, kohe kambing. Jadi pastikan kohe kambing yang dipakai itu sudah matang, sudah terfermentasi begitu ya. Nah, tapi untuk jaga-jaga, kita kan nggak pernah tahu itu benar-benar matang atau enggak. Sehingga ketika semua bahan itu dicampur, dibiarkan saja dulu sampai 2-3 minggu. Bibit yang sudah tadi kita beli, biarkan saja dulu di polybag sambil menunggu medianya siap. Nah, ini saya punya contoh media yang saya buat dengan bahan yang tadi saya sudah sebutkan. Salah satu indikasi atau indikator yang cukup akurat
untuk memastikan media itu siap atau belum adalah ini nih. Ini contoh beberapa rumput sudah tumbuh di media ini. Sehingga dipastikan media ini sudah matang ya. Rumput pun bisa tumbuh. Bersihkan dulu. Nih, saya bisa kasih lihat media yang dibuat dari 4 bahan tersebut akan kurang lebih seperti ini nih. Ya, ini gemburnya dapat, subur insya Allah karena saya kasih kohe ya. Dan netral karena saya sudah tambahkan kapur dolomit. Untuk di pot ataupun di grounding di tanah itu media tanamnya sih sama saja. Jadi ini contoh di pot. Saya kasih media tanam racikan yang seperti tadi. Kalau itu di tanah langsung grounding, silakan gali tanahnya ya, lalu campur dulu media tanamnya, bikin begitu, lalu dimasukin ke lubang yang tadi sudah dibuat di tanah. Dibiarkan dulu 2-3 minggu baru kemudian kita tanam. Setelah itu kita tanam bibitnya. Kita buka polybag si bibitnya. Ya. Nah, ini salah satu contoh bibit yang kondisinya oke. Jadi akarnya sudah banyak ya. Tuh sampai atas. Seperti ini. Nah, tanam bibitnya. Nah, seperti ini ya. Bibit anggur di awal tanam itu paling beresiko busuk akar. Ya, jadi memang harus dipastikan sahabat sambi bisa dapat bibit dengan kondisi prima. Memang sudah cukup umurnya, cukup tua begitu ya si akarnya, bukan yang baru saja tumbuh. Lalu kemudian perhatikan kelembapan atau tingkat basah dari si medianya. Jangan terlalu basah. Ya. Jadi kalau menurut pengalaman saya, anggur itu cukup tahan terhadap kering, tapi sangat rentan kalau terlalu basah. Dia bikin akarnya busuk dan mati. Kalau tanaman anggurnya layu, padahal media tanamnya masih basah, masih lembab, nah itu hati-hati. Bisa jadi memang akarnya busuk dan itu bisa fatal sebenarnya. Jadi baiknya bongkar saja si pohon anggurnya ya sebelum akarnya makin membusuk, lalu ganti dengan media baru yang tidak terlalu basah. Setelah bibit ditanam, silakan rawat baik-baik dengan pemupukan rutin seminggu sekali pakai NPK. Bisa pakai NPK seimbang 15-15-15 ataupun NPK seimbang 16-16-16. Saya coba contohkan sudah ditanam di pot. Di awal buat ajir atau rambatan berupa batang atau tali lurus ke atas ya, vertikal seperti ini. Lalu selama proses tumbuhnya pohon, perhatikan semua cabang-cabangnya. Jadi silakan pelihara satu saja batang yang kita akan pakai begitu ya. Jadi semua batang yang lain silakan buang aja. Nih ya, jika ada tunas air silakan buang saja. Atau kalaupun tidak dibuang silakan rampingkan dengan menyisakan 2 daun di tunas air tersebut. Misalnya ini ya, ini kan tunas air nih. Nih, ini tunas air. Ya, kalau saya itu biasanya langsung saya buang. Nih, dibuang aja. Atau kalau misalnya sayang boleh dirampingkan saja dengan buang tunas airnya dengan menyisakan 2 daun di tunas airnya seperti ini nih. Semuanya nih. Tuh terus. Ya, biarkan berdiri vertikal. Nah, ini kebetulan ada 2 cabang nih di atas. Ini kita harus buang saja sisanya. Jadi pakai 1 batang saja. Memang di awal-awal kalau yang tanam anggur tuh sayang banget untuk pangkas. Tapi jangan khawatir. Justru pemangkasan ini akan membuat pohon anggur kita lebih baik. Buang. Buang. Nah ya. Jadi sisa 1 seperti ini. Tuh. Biarkan terus sampai setinggi misalnya 1,5 sampai 2 meter. Sehingga batang ini itu cukup besar. Baru kemudian kita bentuk tajuknya.
Ya, di tanaman anggur dikenal beberapa bentuk tajuk. Ada banyak sekali ya, seperti bentuk tajuk tergantung modelnya ya. Ada yang di trellis, ada yang di pot begitu. Ada juga yang di para-para. Saya kasih contoh misalnya ini. Ya, ini adalah yang di pot. Bentuknya melingkar. Jadi ini bibit yang ditanam. Ya, batangnya langsung direbahkan dan melingkar ke sini. Lalu akan ada batang-batang lain tumbuh ke atas. Batang yang kita pakai untuk produksi buah. Seperti ini. Ya. Ada juga model para-para. Jadi si pohon anggurnya ditanam begitu ya. Misalnya ini. Lalu sampai tinggi ke atas para-para, baru langsung direbahkan. Seperti ini. Nah, ini adalah batang-batang yang akan nanti menghasilkan buah. Contohnya ini nih, ada beberapa contoh buah yang masih bertahan dari gempuran hujan. Ini jenis Everest. Tuh ya, cukup besar ini. Tuh. Bentuk tajuk lainnya adalah yang sistem trellis. Nih, bentuknya seperti ini. Ya, direbahkan seperti ini. Jadi sama aja sih sebenarnya. Ini mirip banget dengan yang para-para ya. Jadi vertikal lalu direbahkan, lalu akan ada cabang ke kiri dan kanan. Kalau para-para, batang yang ininya itu cukup tinggi ya. Sedangkan kalau trellis dia pendek langsung direbahkan. Bentuk tajuk kan beda-beda dan itu juga akan memakan waktu yang berbeda-beda pula. Kalau bentuknya seperti ini ya, ini akan tentunya akan lebih cepat dibandingkan dengan yang sistem para-para. Karena kalau di para-para, batang ini harus lebih tinggi dibanding yang ini. Kalau ini kan pendek ya. Nih, cuma sekitar semeter lalu direbahkan. Sedangkan kalau para-para berarti ini kita harus tumbuhkan dulu sampai tinggi. Sampai tinggi para-para baru direbahkan. Nah, lain halnya dengan yang pot. Pot itu akan lebih cepat. Karena dia di ketinggian pendek ya, ketinggian hanya beberapa senti, kita langsung rebahkan. Sehingga bentuk tajuk atau bentuk pohonnya bisa lebih cepat dihasilkan. Nah, di bentuk tajuk apapun sebenarnya secara garis besar itu ada 3 posisi cabang yang pada akhirnya dikenal dengan istilah cabang atau batang primer, sekunder, tersier. Jadi ada 3 ya, 3 macam batang atau cabang tersebut. Batang primer adalah batang yang paling awal atau batang pertama yang tumbuh dari media tanam. Ya, ini seperti ini. Ya, ini adalah batang primernya. Ya, lalu batang sekunder adalah yang ini. Batang atau tempat di mana batang atau cabang tersier tumbuh. Ya, jadi ini primer, lalu kemudian sekunder, kemudian ini tersier. Ya. Sekunder adalah batang di mana tersier tumbuh. Ya, jadi tersier tumbuhnya di sekunder seperti ini. Dan tersier ini adalah batang yang kita bentuk untuk bisa menghasilkan buah. Sebenarnya di batang manapun anggur itu bisa berbuah selama batang atau cabang itu memang memenuhi syarat. Jadi nutrisinya cukup sehingga bisa menghasilkan buah ketika kita pangkas. Ya. Tapi kenapa kita harus bentuk cabangnya? Itu dengan alasan pertama mungkin perawatan, ya. Kemudian tentunya biar makin maksimal, buahnya banyak begitu ya. Kita bentuk cabangnya banyak. Nah, contoh untuk yang para-para berarti ini primernya. Ya. Lalu ketika di ketinggian para-para langsung dibelokin menjadi sekunder. Nah, di sekunder akan tumbuh batang-batang baru ini yang kita sebut tersier. Cabang inilah yang nanti kita akan pangkas untuk bisa menghasilkan buah. Begitupun sama yang di trellis. Sahabat-sahabat bisa lihat. Ini primer, lalu langsung direbahkan. Langsung ada batang-batang lain yang tumbuh di sepanjang sekunder ini, kita bisa sebutnya sebagai tersier. Ya. Ini bentuk trellis bisa lurus saja atau bentuknya Y seperti yang nanti ini akan ada batang tersier ke kiri dan ke kanan. Sebenarnya bisa juga dibikin lurus saja gitu ya, kayak garpu begitu. Bisa seperti itu. Jadi nggak usah dibingungin sama istilah-istilah dalam pembentukan tajuk. Intinya pohon itu dibentuk untuk bisa menghasilkan pohon yang punya produktivitas tinggi. Ya, bayangkan kalau kita punya pohon anggur hanya 1 batang begitu langsung dipotong,
untuk dibuahkan. Lalu kemudian berarti hanya beberapa tunas di ujung yang akan bisa menghasilkan buah. Tapi kalau kita bentuk dulu begitu ya, sehingga kita punya banyak tersier yang nanti kita akan bisa pangkas, artinya kita akan punya lebih banyak dompol-dompol buah. Selanjutnya saya akan contohkan pembentukan tajuk pohon anggur di model pot ya, yang melingkar seperti itu. Jadi saya ulangi, dari awal biarkan pohon anggurnya tumbuh secara vertikal ya, sampai sekitar 1,5 sampai 2 meter. Baru kemudian setelah itu lepas dari rambatan atau dari talinya. Lalu siapkan rambatan berupa tiang 3 sampai 4 buah, lalu dikasih kawat melingkar ya. Kawatnya sekitar 2,5 mili lah ini. Itu ya, kawat galvanis. Seperti ini, bisa 3 sampai 4 rap ya. Dengan ketinggian kurang lebih di minimal 90 cm lah ya, sampai sini nih. Jadi dari sini sampai ujungnya di 90 cm. Lalu si pohonnya rambatkan. Saya akan contohkan di sini aja ya. Jadi si pohon itu silakan batangnya dilingkari nih, dilingkarkan ke sini, ke trap yang pertama seperti ini gitu ya, sampai membentuk lingkaran sempurna. Nah, targetnya adalah batang yang melingkar ini dari sini ya, dari sini nih. Dari sini membentuk lingkaran sempurna sampai sini, itu adalah batang yang sebesar pensil. Jadi selebihnya yang batang kecil itu kita akan buang ujungnya. Ya, contohnya misalnya ini nih. Ini sih sepertinya belum bisa sampai melingkar sempurna ya. Tapi nggak apa-apa, nggak harus sempurna juga sih, bisa aja lebih pendek. Misalnya saya potong di sini. Ya. Nah, ini kan masih kecil. Nah, si batang ini primer. Lalu kita rebahkan. Bisa kita sebut sebagai sekunder. Itu bisa didapat dengan 2 cara. Pertama adalah dengan cara memangkas si primer gitu ya. Nih ya, misalnya kita pengen bentuknya kan melingkar ya. Si sekundernya bisa didapat dengan cara memangkas si primer sehingga tumbuh tunas baru. Lalu kemudian kita bentuk sebagai sekunder. Atau bisa jadi gini, si primer ini kita lanjutkan tumbuh, lalu ketika sudah besar tinggal rebahkan seperti ini dan kita anggap menjadi sekunder. Ya, itu sama aja, nggak apa-apa. Jadi sekunder itu bisa didapat dengan lanjutan dari si primer atau dengan cara memangkas primer. Tapi kalau saya lebih suka yang lanjutan aja karena prosesnya lebih cepat. Ya, setelah ini melingkar di rambatannya ya, lalu ujungnya dipotong seperti ini nih. Kemudian silakan di setiap mata tunas atau matun di sekundernya. Ini ada mata tunas nih ya. Ini terus ini ya. Silakan lukai seperti ini nih. Sebentar. Nah, lukai area atas si mata tunasnya. Nih di sininya. Itu bisa pakai pisau atau paling gampang sebenarnya pakai gergaji besi ya. 1 sampai 2 kali gosok gitu ya, atau 1 kali nih seret gitu di sini. Ya, hal itu dilakukan dengan tujuan untuk merangsang si mata tunas ini bisa tumbuh. Ya, di tiap mata tunas itu kita lukai di atasnya sedikit di sini. Sehingga nanti di sekunder ini akan tumbuh cabang baru yang kita sebut sebagai tersier ya. Nah, contohnya seperti ini nih ya. Ini primer, sekunder melingkar. Karena dulu di ujungnya udah dipotong, tumbuhlah batang dari tunas-tunas yang ada di sekundernya. Nih seperti ini ya, tuh ke atas. Ke atas, ke atas, ke atas. Batang primer dan sekunder adalah batang abadi, di mana batang ini hanya dibentuk atau didapat sekali saja dari awal tanam. Jadi kita nggak akan pangkas lagi gitu ya. Nah, yang akan dipangkas berulang untuk pembuahan adalah batang atau cabang tersier ini. Jadi kita pangkas, akan tumbuh tunas baru, bawa bunga jadi buah, batang juga cabangnya juga tumbuh terus. Setelah buah matang kita panen buahnya, lalu kita pangkas lagi untuk menghasilkan buah. Terus menerus seperti itu.
Jadi ingat, primer dan sekunder adalah batang abadi, di mana kita nggak akan utak-utik lagi. Yang akan kita pangkas berulang, pangkas tumbuh berulang adalah si tersiernya. Ya. Nah, sebelum dipangkas untuk pembuahan, pastikan si tersier ini cukup besar. Jadi biarkan pupuk terus, rutin ya, seminggu sekali. Lalu ketika si tersiernya sudah cukup besar, biasanya sebesar pensil ya, silakan pangkas untuk pembuahan. Tadi untuk pembentukan cabang ini itu cukup pakai NPK saja sampai bentuk tajuknya sempurna ya, sampai tersiernya dapat. Nah, kemudian ketika tersiernya sudah cukup siap sebesar pensil biasanya, tambah pupuknya dengan pupuk generatif. Nah, pupuk generatifnya pakai ini nih, saya tampilkan di layar, termasuk dosisnya. Nah, kemudian ketika sudah siap, perlakuan pupuknya sudah selesai, lanjut ke pruning atau pemangkasan pembuahan. Ya, kita akan pangkas si tersiernya. Nah, menariknya di setiap varian itu beda-beda titik kita memangkas. Jadi katanya beda-beda nih. Varian A itu bawa bunga atau bawa bunga calon buah itu ketika kita pangkas di mata tunas sekian ke sekian gitu ya. Ada yang pendek, ada yang medium, ada yang long begitu. Jadi biasanya sih saya pangkas di mata tunas yang cukup gemuk. Jadi nanti pilih nih mata tunas yang kelihatannya gemuk, di titik itulah kita pangkas begitu. Nah, gemuk itu jadi si mata tunasnya tuh bulat gitu ya, yang kalau bisa diprediksi atau diperkirakan dia itu akan tumbuh dengan subur ya, bukan mata tunas yang kecil yang terhimpit begitu. Mata tunas yang potensial gitu ya di tersiernya, ketika nemu yang potensial, disitulah titik pangkasnya. Misal ya, ini 1, 2, 3, terus antara semua mata tunas yang ada di tersier ini nomor 3 udah bagus, yang gemuk gitu ya, bulat. Misal ya, ini sih enggak nih. Pangkas di sini. Cetak gitu ya. Lalu di tersier berikutnya misalnya antara banyak mata tunas di sini, misalnya nomor 2 itu sudah gemuk, udah bagus potensial. Nah, potong aja di sini. Nggak usah di nomor 3 atau 4. Potong aja di sini. Gitu ya. Jadi istilahnya kayak mix pruning lah ya. Jadi kita coba cari di mata tunas yang potensial aja. Nah, tapi biasanya saya sih potong di 2 mata tunas aja, disisain 2 mata tunas saya potong. Saya contohin seperti ini nih. 1, 2 saya potong di sini. Gitu ya. Ini 1, 2 saya potong juga di sini. Ini pun sama. Tuh. Ini pun sama di sini. Ya. Jadi nih tersiernya dibuangin. Tersier ini bisa disemai nantinya untuk jadi bibit baru. Setelah tersiernya kita potong, insya Allah nanti di 2 minggu, 1-2 minggu itu akan muncul tunas baru. Nih, ini contoh persis 2 minggu setelah saya pruning. Persis 2 minggu. Jadi dari tersier yang dipangkas, nih, ya, dari mata tunas yang ujung dia tumbuh tunas baru dan bawa bunga calon buah. Tuh. Ya, ini masih kecil tuh. Ini pun sama, bawa calon buah. Yang ini pun sama tuh. Di sebelah juga sama nih, di tersier yang saya pangkas 2 minggu lalu dia bawa bunga. Bunga ini akan berangsur besar, membentuk beri ya, atau butir atau bulir buah, yang pada akhirnya akan seperti ini, menjadi buah anggur. Nah, jadi si bunga menjadi buah seperti ini ya. Nah, sedangkan batang yang di atasnya akan tetap tumbuh ke atas. Nah, batang yang tumbuh ke atas biarkan, atau nanti ketika sudah terlalu panjang bisa dipangkas. Jadi kalau nggak salah di sekitar 15-20 daun dari dompol buah ya, 1, 2, 3 terus sampai 15 atau 20, baru sisanya yang kelebihan panjang itu pangkas
gitu. Jadi si pohon tetap ramping dan nutrisi yang kita kasih berupa pupuk itu bisa juga maksimal memperbesar ukuran beri atau buah atau bulir dari buah anggur yang kita punya di masing-masing dompol. Tuh ya. Ini varian Jupiter. Varian Jupiter memang berinya tidak terlalu besar, tapi ini juga sebenarnya masih bisa jauh lebih besar dari ini. Karena kebetulan ini untuk pot-pot yang ini saya nggak pakai pupuk khusus ya, pupuk generatif yang tadi saya sebutin itu saya nggak pakai. Ini hanya pakai NPK saja dari awal sampai sekarang. Jadi sebenarnya kalau agak males dan pusing mikirin pupuk begitu ya, tanam anggur cukup pakai NPK saja atau pakai kohe kambing pun cukup. Dari awal sampai berbuah pun cukup. Kalau hanya mengejar berbuah ya, jadi cukup. Ini seperti ini contohnya hanya NPK. Tapi kalau nanti makin paham begitu, bisa ngulik-ngulik racikan pupuk untuk bisa menghasilkan dompol buah yang lebih besar, berinya juga lebih besar, begitu ya. Jadi bisa lebih maksimal. Jadi pakai NPK saja cukup. Ini contoh yang lain. Di pot ini, di pot 30 liter ini ada 21 dompol. Tapi nggak terlalu besar ini, kecil-kecil. Nah, kalau yang ini akademik, ini belum dipotong sih sebenarnya nih. Itu bonus aja, dibiarin jadi buah. Begitu. Nah, biarkan buah ini membesar, berubah warna sampai matang. Baru kemudian kan kita panen tuh. Nah, setelah buah kita panen, tersiernya akan seperti yang tadi ini. Ya, ini kan bekas buah nih. Ini kebetulan buahnya rontok karena dimakan ayam sebenarnya, bukan dipanen. Nah, setelah ini baru kita pangkas. Nanti tumbuh lagi tunas seperti ini, bawa bunga. Jadi buah, si bunganya, batang ini tinggi. Gitu ya, buahnya matang, kita panen, kita pangkas lagi. Terus menerus seperti itu prosesnya. Jadi tersiernya itu kita akan pangkas berulang. Pangkas, berbuah, panen, pangkas lagi, terus seperti itu. Jadi anggur itu bukan tanaman satu musim ya. Jadi anggur ini bisa terus berbuah selama kita rawat baik, kita kasih nutrisi cukup begitu. Dan umurnya bisa panjang sekali, bisa puluhan bahkan katanya sampai ratusan tahun. Nah, tapi tentu kalau di pot begini di satu titik pasti ini akan terlalu padat si akarnya. Jadi harus dipindah ke tempat atau pot yang lebih besar. Ini contoh untuk pot 30 liter. Kalau mau lebih bagus sih minimal di 70 literan lah. 100 liter itu lebih baik. Jadi semakin besar wadah tanamnya itu akan semakin bagus. Apalagi kalau langsung di tanah, di grounding gitu ya. Itu akan lebih bagus, lebih maksimal. Selain pemupukan, rawat baik juga tanaman dari kemungkinan serangan hama penyakit. Yang paling umum menyerang anggur adalah sebenarnya jamur. Ini contohnya ya, ini diserang jamur. Jadi secara rutin seminggu sekali silakan semprot. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali semprot fungisida dan insektisida dengan dosis rendah. Sehingga tidak ada serangan hama penyakit, bisa serangan serangga ataupun jamur. Untuk merek fungisida atau insektisida itu bebas aja. Ada banyak di pasaran, beda-beda zat aktifnya. Silakan baca saja di petunjuknya mengenai dosis pemakaiannya. Ya jadi gitu ya untuk yang model pot. Nah untuk model para-para misal ini pun sama ya. Jadi nanti dibentuk primernya, terus sekundernya ke atas, ya direbahin di sini, terus bentuk tersier. Nah tersier ini yang akan kita pangkas untuk pembuahan. Begitupun sama dengan yang sistem trellis. Ini yang trellis sedang saya pangkas sama 2 minggu yang lalu, tapi kondisinya beda dengan yang di pot. Ini agak lambat. Ya, jadi si tersier ini saya pangkasin tuh untuk bisa jadi baru lagi. Ini kemudian ya, ini ada beberapa yang udah kelihatan mau bawa bunga tuh. Semuanya. Percayalah bahwa semua orang bisa tanam anggur. Jadi untuk anggur di pot 30 liter semisal ini dengan model rambatan semisal ini
angka 3 sampai 5 bulan adalah angka yang masuk akal untuk bisa dapat buah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.